Jemaat yang berdiri, marilah kita memuliakan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Kita menyanyi dari demi nama Bapa dan Anaknya dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Demikian saudara-saudara yang kekasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, perayaan hari kebangkitan-Mu saat ini kami syukuri sambil membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kebangkitan-Mu adalah bukti Engkau Allah yang berkuasa, maka tidak ada hal yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami Tuhan, meminta ampun. Kuatkanlah hati pikiran kami untuk dapat hidup baru, tidak lagi dikuasai dosa, sama seperti Kristus yang menang atas kuasa maut. Demikian pula kami yang mengaku dosa dan yang memohon pengampunan.
Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama nama Yesus berfirman. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dijemput kita untuk berdiri. Mari kita membaca bersama-sama dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13.
1-13. Sebagai ajakan untuk menghayati kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Mari kita mulai. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jemaat disilakan dulu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, terkumpullah kami umat-Mu yang percaya akan kebangkitan-Mu, dan kini siapkanlah kami untuk belajar dari firman-Mu. Pertolongan Tuhan berkenan dinyatakan bagi kami semua, supaya kami memahami firman-Mu dan kami dituntun dikuatkan untuk melakukannya, sehingga kehidupan dalam kebangkitan menjadi bagian jemaat-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan setiap hari, entah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami hendak mendengar di dalam kuasa dan penyertaan Yesus, Juru Selamat yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan membaca, Gembala menetapkan 2 pembacaan untuk perayaan Paskah ini. Yang pertama, Roma pasal 6 ayat 9 dan 10. Roma pasal 6 ayat
9 dan 10 yang ditulis demikian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Pembacaan yang kedua diambil dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 13. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 13. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian saudara-saudara pembacaan Alkitab. Dan saat ini sebelum kita merenungkan bersama, diberikan kesempatan kepada puji-pujian dari jemaat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari jemaat Tolong 7. Shalom. Selamat merayakan Paskah, saudara-saudara jemaat yang kekasih.
kita ada dalam perayaan yang besar. Sekalipun memang saudara-saudara DP respon pasca dan Natal beda. Contoh ini dah hadir. Memang 3 kali ibadah berini 1,5 kolom kehadiran. Saudara-saudara kita yang hadir di sini adalah orang yang percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Allah yang menjadi manusia yang menebus, tetapi juga Dia bangkit pada hari yang ketiga, menggenapi apa yang disampaikan dan dinubuatkan dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, kebangkitan yang melambangkan kehidupan kekal yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudara, selaku gereja ada banyak simbol-simbol Paskah yang hendak memberi penguatan kepada kita supaya lebih paham dan lebih kuat memaknai Paskah. Contoh Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk anak-anak sekolah minggu, tapi juga kalau di tempat-tempat lain di negara-negara barat dan orang-orang besar, perayaan telur Paskah. Saudara-saudara, telur Paskah adalah representasi dari makam batu di mana Yesus dibaringkan, tetapi juga telur Paskah adalah perlambang kehidupan baru. Itu berarti bahwa ketika gereja Tuhan percaya dengan Paskah dan merayakannya, dia sementara menghantar kehidupannya sebagai pribadi tetapi juga persekutuan jemaat pada kehidupan yang baru. Yang lama sudah ditinggalkan. Yang lama dan yang baru dalam pengertian Bapak Ibu, saudara-saudara, kehidupan yang penuh dengan dosa itu hidup yang lama, dan kehidupan yang baru yaitu kehidupan di dalam terang Sang Paskah. Saudara-saudara, perjanjian lama, dunia perjanjian lama sampai di masa kehidupan Yesus, dorang juga merayakan Paskah. Kita ingat pada malam sebelum Ia diserahkan, Yesus makan Paskah dengan murid-murid. Yesus melaksanakan Paskah dalam tradisi perjanjian lama. Perjanjian lama mengingatkan bahwa Paskah, bahasa Yunaninya Pesach, bahasa Inggrisnya Passover, adalah sebuah kemampuan dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel sehingga mereka berhasil keluar dari tanah perbudakan dan selama 40 tahun melewati padang gurun. Karena itu Paskah, Pesach dan Passover berarti melewati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan perjanjian lama, mereka pun makan roti tidak beragi dan minum anggur yang tidak seenak yang mereka konsumsi setiap hari. Perlambang bahwa kehidupan yang sulit dialami tetapi bisa melewati. Nah, karena itu saudara-saudara, pasca perjanjian lama, karena di dalamnya juga ada penyembelihan domba di dalam perayaan itu, adalah bayangan dari apa yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, karenanya saudara-saudara, setelah Yesus, ketika Dia telah terangkat ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus, gereja mula-mula merayakan Paskah, tetapi telah diisi dengan makna yang baru. Bukan lagi menghayati kehidupan orang Israel yang melewati perbudakan 400 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, bukan itu lagi. Tetapi perayaan Paskah gereja mula-mula perjanjian baru sampai pada kita saat ini adalah perayaan syukur atas tindakan kasih Allah bagi manusia
syukur karena Yesus melewati penderitaan dan alam maut. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah tahun ini, Roma 6 ayat 9-10 dan Wahyu 5 ayat 11 sampai 13. Ini saudara-saudara adalah dua masa penulisan kitab yang berbeda. Beda tahun untuk Roma dan Wahyu. Beda keadaan dan alamat dari tulisan ini. Tetapi keduanya hendak mengungkapkan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus, yaitu dia bangkit sehingga itu yang dinyatakan oleh kitab Roma. Dari kebangkitannya itu ia tidak mati lagi, tetapi juga dia bukan hidup sebagai manusia biasa. Wahyu menyaksikan bahwa dia menempati tempat sebagai penguasa di atas penguasa-penguasa yang lain. Tetapi saudara-saudara, dari perbedaan alamat tahun penulisan kedua penulis ini, satu Paulus yang tulis, kalau Wahyu ditulis oleh Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Keduanya hendak bermaksud memberikan kekuatan kepada umat di masa itu, gereja mula-mula, yang banyak kali mendapatkan tekanan karena iman mereka. Termasuk saudara-saudara yang dicemaskan dan yang harus dipersiapkan secara kuat ialah ajaran-ajaran yang mempengaruhi supaya orang yang percaya Yesus bangkit tidak percaya lagi. Artinya tidak percaya dengan kebangkitan. Mereka menyoroti, termasuk bacaan kemarin di hari Jumat Agung, itu doketisme. Itu ajaran yang berkutat di sekitar gereja mula-mula yang bilang Yesus cuma dapat lihat manusia. Padahal bukan. Berarti manusia jadi-jadian. Sehingga dia bisa melewati segala penderitaan, kong dia hidup. Sehingga dia mati suri, cuma mati sementara. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kedua penulis ini hendak bertujuan sama dengan yang disampaikan tadi. Tetapi juga menuntun orang yang percaya supaya meyakini penebusan Kristus, dia yang adalah manusia daging 100%, itu jugalah perlambang bahwa manusia yang juga memiliki kedagingan sama seperti manusia Kristus dapat melawan kuasa dosa. Sehingga saudara-saudara, kalau orang baca secara lengkap tadi di Roma pasal 6, kita baca tadi dari ayat 1 sampai 13, tanda-tanda orang yang percaya dengan Kristus yang bangkit itu jelas. Dirinya tidak lagi dipersembahkan untuk kehidupan yang Tuhan yang tidak suka. Tetapi orang yang merayakan Paskah yang tahu bahwa Kristus itu menempati tempat utama. Dia adalah Raja, Hakim, Penguasa. Kepadanya lah manusia itu menaruh rasa hormat. Boleh pandang enteng Tuhan. Caranya adalah Paulus bilang dalam bacaan kita, yang juga adalah ajakan tadi mengikuti, menghayati kematian dan kebangkitan Kristus, terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia itu. Dirinya tidak lagi dibawa untuk melakukan dosa karena dia mampu melawan itu dosa. Sehingga pemaknaan dari iman yang meyakini Kristus yang bangkit tidak lagi ada dalam kuasa tekanan dosa, boleh berlepas dari hal-hal itu. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulis dari kedua kitab ini hendak menunjukkan dan mengajak jemaat supaya persekutuan dengan Kristus yang bangkit, Tuhan yang hidup, berdampak pada proses hidup yang aktif, tidak lagi menggunakan tubuhnya untuk melakukan dosa, tetapi juga orang yang percaya karena telah diyakinkan Kristus bangkit tidak mati lagi. Kristus bangkit tidak jadi manusia biasa
mau bilang bahwa ada pengharapan. Bukan cuma mau hidup dan mati sia-sia lagi orang percaya. Tetapi ada jaminan karena Kristus itu bangkit dan naik ke surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau demikian, maka Paskah tahun ini mengajak saya dan saudara-saudara pertama menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang utama dalam hidup di segala ranah dan aktivitas hidup, sehingga saudara-saudara pengakuan kita tidak hanya berlaku dalam ibadah. Kita suci dalam ibadah, ruci di luar, bukan begitu. Tetapi dampak dari kebangkitan Kristus itu mewarnai kehidupan kita, berproses hingga hari demi hari kita ada perubahan-perubahan hidup. Kalau dahulunya kita mau taat pada petunjuk dan kuasa kegelapan, sebab di sana menyenangkan, mari kita keluar dari zona nyaman itu. Sebab perbuatan dosa itu berarti terjadi penyangkalan atas ketuhanannya Yesus. Berarti ada pandang enteng. Sehingga saudara-saudara, pemaknaan kita akan jelas. Mari kita mulai dari keluarga. Kalau dulunya hubungan suami istri, anak dan orang tua, kakak beradik ada dalam kehidupan yang lama, karena satu suka lede, satu suka menguasai, satu bikin suka lain, pandang enteng karena status dan keberadaan kepemilikan. Robah semua itu. Sebab bukti dari kebangkitan Yesus dan kita yang percaya kepadanya, itu berarti kita siap ada dalam pembaharuan diri. Saudara-saudara, bangkit juga ini adalah kata kerja. Tetapi juga ini dapat berubah bagi kita menjadi kata sifat, supaya ketika kita hadir dan percaya Yesus adalah Tuhan yang bangkit, kita tidak akan pernah terbenam dalam keputusasaan, kecewa sampai hilang harapan. Bangkit itu berarti ada kekuatan baru, dan ini boleh terjadi jika sang Paskah itu betul-betul kita terima dalam kehidupan kita. Sayang Bapak Ibu, orang yang percaya dengan Paskah, ada pergumulan sedikit, ada penderitaan sedikit, dia berjauh dari Tuhan. Atau alangkah memprihatinkan jika orang yang merayakan Paskah ada pergumulan sedikit, lama Tuhan pertolongan, dia cari Tuhan Yesus model lain. Saudara-saudara, ini Alkitab sama di semua tampak. Jadi itu Tuhan yang orang sembah sama model. Nyanda di sana gondrong, di sini cepak, di sana babobira, di sini licin. Nyanda. Yesus adalah Yesus yang sama. Yesus adalah Tuhan yang melihat siapa kita karena ketuhanannya. Sebab itu saudara-saudara, ketika kata bangkit ini diberikan kepada kita, itu berarti mengingatkan bahwa Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa, Dia ada untuk memberikan kekuatan kepada saya dan saudara-saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu kami orang kepergumulan, so rasa-rasa luar biasa, bukan cuma luar biasa, so biasa ke luar biasa ke plus. Bahkan banyak kali kita ragu, ini Tuhan boleh tolong kita tidak. Dari berita Paskah ini saudara-saudara, hendak menyampaikan bahwa sedangkan maut itu tuh paling bawah, paling kuat dari segala kuasa yang ditakuti manusia, dapat ditaklukkan oleh Tuhan. Apalagi cuma orang kepergumulan. Bukan juga berarti Bapak Ibu kita percaya dengan Paskah, datang ke Tuhan simsalabim. Dulu begini langsung jadi begini, sama waktu berproses. Itu kok kadang-kadang jadi kekeliruan kan? Tuhan ke proses, orang mau perintah Tuhan ke waktu, orang jadinya tidak sabar, dan ketika orang kelamaan berperintah, suka berbalik. Tuhan sudah jadi hamba, orang sudah jadi Tuhan. Karena Tuhan untuk tukang berperintah tuh. Kita ada dalam kapasitas saudara-saudara
bakso habis perlu ditambah lain. Ini berbau hati yang dimaksudkan. Sehingga saudara-saudara, makna Paskah di tahun ini akan menolong kita untuk kuat, tetapi juga menolong kita untuk dapat menerima segala bentuk kasih karunia Tuhan. Bahkan menolong saya dan saudara-saudara untuk menampilkan pribadi-pribadi yang bangkit, penuh semangat, berjuang dalam kebenaran, dan merubah apa tidak betul. Tuhan pasti menolong kita, saudara-saudara. Tuhan pasti akan memampukan kita. Kristus yang bangkit, Dia berkuasa. Dia tidak akan membiarkan kita manakala kita tetap berserah kepada-Nya. Selamat Paskah, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dijemput kita untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman dengan rumusan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan untuk menopang pelayanan gereja Tuhan. Bagaimana akan membalas kepada Tuhan segala kebaikannya? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berdoa syukur dan kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam pergumulan sakit dan dalam pemulihan. Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolongbulan, Bapak Wel Musratu, Bapak Soni Larao, Bapak Heri Ratu, Bapak Noli Lolongbulan, Bapak Yun Maramis, Ibu Selvi MS Lolongbulan, Ibu Yeni Dewan Supit, Ibu Rosali Romangan Lao, Ibu Angel Asen Romangan, Ibu Mira Tombe Karundeng di Rumah Sakit Kando, Ibu Dike Kolot Monik, Ibu Vin Ratu Mo, Ibu Janda Yulin Manan Saltendean, Pemuda Yosua Humo di Rumah Sakit Monompia, Bapak Weni Ratu di Rumah Sakit Monompia, Bapak Marco Repi di Rumah Sakit Pebundayan, Bapak Deki Momongan, Adi Aveiro Repi di Rumah Sakit Siloam Manado, Ibu Janda Pince Pitong Lumi Ratu di Rumah Sakit Advent Manado. Dan yang bersyukur hari ini keluarga Bapak I Momongan Meransal atas berkat Tuhan. Dan kita juga mendoakan jemaat yang bersyukur hari ulang tahun hari ini yang tidak dapat dibacakan namanya satu demi satu. Saudara, mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan yang bangkit, umat-Mu yang terkumpul dalam persekutuan beribadah di rumah-Mu saat ini, menyebut memanggil nama-Mu dengan penuh rasa hormat, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memperkenankan kami boleh menikmati suka duka hidup, pergumulan, tantangan, tapi juga Engkau adalah Tuhan yang berkenan memberi berkat-berkat, sehingga kami ada di sini dalam perayaan Paskah. Kami sungguh sadar ini karenalah kemurahan, perkenanan, dan kehendak-Mu. Berdoa kami Tuhan memohon pesan-pesan Paskah tahun ini yang kami telah pelajari bersama lewat firman, kiranya itu akan menuntun kehidupan kami semua, supaya kami bukan hanya meyakini Yesus bangkit, tetapi dari kebangkitan itu akan berdampak dalam hidup kami yang mengalami perubahan-perubahan berarti. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak membuang-buang waktu. Kami akan menyadari siapa kami merendahkan diri, tetapi juga menata kehidupan dan berkat-berkat dengan hikmat dari Tuhan, supaya kami adalah orang-orang yang menghargai karya penebusan Kristus, tetapi juga yang percaya bahwa kami dirangkul oleh kuasa Kristus, penguasa hidup yang telah bangkit. Maka diberkatilah jemaat yang sudah hadir dalam ibadah ini. Berkati pekerjaan-pekerjaan dalam berbagai profesi yang dilakukan dengan benar dan jujur. Bahkan Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat dikala mereka berupaya untuk membangun keharmonisan, supaya ada kasih yang tulus, saling pengertian dalam rumah tangga, saling menghargai dan menghormati, bahkan oleh berkat-berkat Tuhan, kebutuhan-kebutuhan jemaat dalam keluarga-keluarga jemaat boleh dicukupkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami pun berdoa, gereja-Mu dalam pekerjaan pelayanan, di dalamnya ada perangkat-perangkat pelayanan, hamba-hamba Tuhan, tapi juga ada jemaat. Kiranya kami semua sadar dengan tugas dan tanggung jawab kami. Kami menghargai karena Tuhan memilih kami sebagai orang-orang pilihan yang diselamatkan,
supaya kami tidak hanya mencari keuntungan dari persekutuan, tetapi kami mampu untuk menyatakan kebaikan-kebaikan. Kami mampu untuk melayani dengan baik satu dengan yang lain, sehingga tergambar apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan persekutuan bersama. Kiranya ya Tuhan, jemaat-Mu juga akan hidup saling mengasihi, tidak merugikan satu dengan yang lain, hidup penuh ketulusan dan hati yang bersih, supaya kesaksian hidup yang dinyatakan oleh jemaat-Mu dengan cara-cara hidup yang benar ini juga akan menjadi teladan bagi orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan, diberkatilah jemaat yang bersyukur karena hari ulang tahun atau karena berkat-berkat yang telah mereka terima. Seperti di pagi hari ini persembahan jemaat-Mu, persembahan khusus keluarga yang Momongan Menansa. Berkati dan kuduskan persembahan dan ucapan syukur dari jemaat-Mu, sehingga semua ini terpakai, terkelola dengan baik. Bahkan yang dipersembahkan ini adalah bukti kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga ini juga akan memotivasi kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, kami juga menyatu hati berdoa bagi jemaat yang sakit, yang dalam pemulihan, yang berusaha untuk kuat kembali. Jemaat yang ada dalam keterbatasan karena lanjut umur, tidak dapat beribadah, dan alangan-alangan yang berarti lainnya. Kami mohon Tuhan, kuasa kasih-Mu menyertai kehidupan mereka, menyemangati mereka, supaya apapun keberadaan, penderitaan di kala sakit, masa tua, dan dalam pergumulan lainnya, mereka tetap diberi kekuatan dan pengharapan. Dan kiranya orang-orang di sekitar kehidupan mereka, Tuhan pun kuatkan, supaya dari cara mereka melayani, mendampingi, mewakili kehendak Tuhan, agar mereka pun ada dalam sukacita bersama. Diberkatilah pula pemerintah yang ada, supaya dengan kuasa surgawi ada rasa takut akan Tuhan, ada keengganan untuk melakukan penyimpangan karena dasar iman yang ada pada mereka, sehingga bangsa kami, desa pokok bersatu, akan terpelihara dalam kesentosaan, keadilan, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh hidup kami, dan setiap hal yang sementara kami rindukan, kami bawa di hadapan Tuhan saat ini. Kehendak-Mu jadi atas kami, dan inilah kami yang berdoa, bermohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang kami layani, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara, mari kita mendengarkan warta jemaat. Disampaikan kepada kita semua, Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya. Kita boleh ada di hari yang terakhir di bulan Maret tahun 2024, dan kita pun boleh beribadah bersama dalam rangka Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah. Jadi atas nama para pekerja Majelis Kebaktian tadi menyampaikan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan memberkati. Jadi ibadah kita di subuh hingga pagi hari ini dilayani oleh
Ibu Pendeta Pandela Kita KPNT STH dengan nats pembimbing Markus pasal 10 ayat 33 sampai 34 dan pembacaan Alkitab di dua bagian Alkitab, yaitu di Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10 dan Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 13. Jadi semua yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Pandela Kita KPNT STH untuk pelayanan ibadah yang boleh memberkati kita semua. Diberkati oleh Tuhan tugas tanggung jawab pelayanan dari Ibu Pendeta di Jemaat Katolik Pokok dan juga memberkati keluarga Pendeta Pandela KPNT. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang boleh mengambil bagian, yang boleh beribadah bersama di pagi hari ini. Laki-laki 69 orang, perempuan 90 orang, jumlah keseluruhan yang hadir 161 orang. Jadi terima kasih atas kehadiran Tuhan memberkati. Selanjutnya kami akan bacakan daftar untuk pengumuman dan kepada kedua calon mempelai, yaitu Yesaya Tibelaka dan Eliska Daniela Joyelatu untuk berada di depan. Pada hari ini Rabu 28 Maret 2024, saya Irwan Semokodobit SP, pegawai luar biasa pencatatan sipil pejabat khusus tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil di Kabupaten Mojokerto, bahwa pada hari Kamis 4 April 2024 pukul 15 WITA bermaksud hendak melangsungkan pernikahan mempelai pria nama Yesaya Tibelaka, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sopir, alamat pokok, status dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari keluarga Tibelaka Naomi Kreti. Mempelai perempuan, nama Eliska Daniela Joyelatu, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mahasiswi, alamat pokok, status dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari nama ayah Yektaratu, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sopir, alamat desa Pokok, kecamatan Pasir Timur. Nama ibu Ardika Maramis, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokok, kecamatan Pasir Timur. Demikian pengumuman saya buat dan saya tanda tangani. Atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Yeni Jaman Esos. Jadi demikian, disilakan Ibu. Untuk informasi ibadah dan informasi lainnya sebagai berikut. Ibadah majelis jemaat hari Jumat 5 April 2024 pada keluarga N. Lontok Tambayong atas nama Ibu Penatua N. Lontok Tambayong pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam. Pertemuan rukun Tambayong dilaksanakan hari ini Minggu 31 Maret 2024 pukul 15 atau jam 3 sore pada keluarga Erik Raturono. Puji-pujian minggu depan, ibadah subuh jemaat Kolom 9, ibadah siang ASN Raya Menang, dan ibadah malam jemaat Kolom 10. Selanjutnya keuangan yang bersyukur keluarga Y Momongan Manasal atas berkat Tuhan memberikan Rp500.000, persembahan syukur Rp250.000, keluarga Pendeta Pandela Kita KPNT Rp100.000,
Kadin Rp50.000, Penatua Kolom 10 Rp100.000. Dan untuk penerimaan lain, persembahan ibadah rukun malam bulan Rp210.000, Kopangan 5.000 per kakak kolom 3 Rp60.000, dan sampul hari pendidikan Kristen Gumibon kolom 27 4 buah. Jadi demikian Bapak Jemaat, terima kasih atas perhatian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara jemaat, dijemput kita untuk berdiri. Pergilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua.